Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 membuat tugas tentang UTS Makul Teori Akuntansi Syariah dan saya Irfan Eko Saputra dengan NIM 1216049. Saya Miftahul Jadid dengan NIM 122160079. Saya Risma dengan NIM 122160011. Oke, untuk videonya stay tune. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi syariah berdasarkan bagan. Yang pertama ada lembaga perusahaan. Lembaga perusahaan merupakan pelaku kegiatan ekonomis seperti perusahaan, koperasi, atau lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam sistem Islam. Yang kedua, melakukan kegiatan bisnis harus sesuai syariah. Semua aktivitas bisnis wajib mematuhi aturan Islam, bebas dari riba, gharar, dan masyir. Kegiatan seperti jual beli, investasi, sewa menyewa harus dilakukan secara adil dan transparan. Yang ketiga ada kegiatan dicatat, accounting. Semua transaksi bisnis yang dilakukan dicatat secara sistematis dan akurat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan dapat dipercaya. Yang keempat ada input transaksi. Data awal dari transaksi yang terjadi, misalnya pembelian barang, penjualan jasa, pembelian gaji, dan lain-lain. Kelima ada proses pembukuan. Tahap pencatatan dan pengelolaan data transaksi ke dalam sistem akuntansi sesuai prinsip syariah. Yang keenam ada output laporan. Hasil dari proses akuntansi berupa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan dana zakat, dan lain-lain. Laporan ini digunakan untuk pihak internal dan eksternal untuk mengambil keputusan yang sesuai nilai syariah. Terakhir, prinsip-prinsip akuntansi penekanan pada keadilan. Setiap pihak memperoleh hak dan secara adil. Kebenaran laporan disusun tanpa manipulasi atau kebohongan. Selanjutnya ada penegakan syariah. Semua proses akuntansi dan kepatuhan bisnis mendukung tujuan syariah. Makasih syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Baik, yang kedua ada pembagian akad tijaroh dan akad tabaru. Dalam ekonomi syariah, akad atau kontrak dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada akad tijaroh. Akad tijaroh bertujuan mencari keuntungan. Contoh, murabahah. Penjual membeli barang lalu menjualnya ke pembeli dengan harga yang sudah disepakati, termasuk margin dan keuntungan. Ijaroh. Ijaroh sewa menyewa atas barang atau jasa, misalnya sewa menyewa kendaraan atau peralatan. Musyarakah, dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha dan menanggung untung rugi bersama. Selanjutnya ada mudharabah. Satu pihak menyediakan modal dan pihak lain keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Selanjutnya ada akad tabaru. Akad tabaru tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan sosial, wakaf, penyerahan harta untuk kepentingan umum seperti masjid dan sekolah. Selanjutnya ada hibah. Hibah ini pemberian sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Selanjutnya ada kad. Pinjaman berupa bunga untuk membantu pihak lain. Baik, yang ketiga, pemaknaan akuntansi menurut seni, ilmu, dan teknologi. Yang pertama adalah sebagai seni, akuntansi memerlukan keterampilan dan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan agar relevan dan mudah dipahami. Ini termasuk penilaian profesional. Yang kedua, sebagai ilmu, akuntansi memiliki dasar teori, konsep, dan prinsip yang bisa diuji secara ilmiah dan diajarkan dalam pendidikan formal. Yang ketiga, sebagai teknologi, akuntansi saat ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyajikan data keuangan seperti melalui software akuntansi berbasis cloud. Yang keempat, sejarah praktik akuntansi pada masa Islam. Zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pembukuan sudah dilakukan terutama untuk mengatur zakat, infak, dan baitul mal. Umar bin Khattab mengembangkan sistem catatan dengan membentuk diwan, semacam Kementerian Keuangan, dan membagi anggaran negara secara sistematik. Khalifah Abbasiyah mulai dikenal pencatatan akuntansi yang lebih terstruktur, termasuk pengawasan dana publik. Ibnu Qaul dalam kitab Muqaddimah menyebutkan pentingnya
pengelolaan harta negara secara transparan dan profesional. Gagasan pembentukan akuntansi syariah dan perbedaannya dengan konvensional. Latar belakang pembentukan muncul karena ketidaksesuaian akuntansi konvensional dengan prinsip syariah, seperti penggunaan bunga atau riba dan tidak memperhatikan aspek sosial dan moral. Ciri khusus akuntansi syariah: berbasis bebas riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Mengakui kewajiban sosial seperti zakat, tujuannya tidak hanya laba tapi juga falah atau kesejahteraan dunia akhirat, mengutamakan keadilan, kejujuran, dan amanah. Baiklah, yang keenam adalah perbedaan pilar standar akuntansi keuangan Indonesia. Sebelumnya mengacu pada International Accounting Standard Committee atau IASC. Tidak membedakan antara entitas syariah dan konvensional, fokusnya pada laba dan kepentingan investor. Untuk yang sekarang mengadopsi IRFS tapi diadaptasi melalui PSAK Syariah. IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, mengeluarkan PSAK khusus untuk entitas syariah seperti PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua adalah PSAK 102, mudharabah. Yang ketiga adalah PSAK 104, ijarah, dan memuat unsur spiritual dan sosial seperti zakat, serta keadilan syariah. Sekian video dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.